الله أكبر الله أكبر الله أكبر kepada kita bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang produktif. Umat yang produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ, yang artinya, kalau kita artikan secara literal, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, apabila engkau telah selesai, maka bersungguh-sungguhlah kepada yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu hendaklah engkau mendekat. Dua ayat ini merupakan bagian akhir daripada salah satu surah dalam Al-Quran yang memang surah ini sangat khusus sekali Allah persembahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memang isinya itu adalah motivasi, penggerak bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul yang memiliki tugas yang sangat banyak dan besar dalam membimbing, mengarahkan umatnya. Nah, kalau kita lihat tafsir daripada ayat ini, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Pertama, fa idza faraghta, apabila engkau telah selesai. Ya. Di sini Allah tidak menyebutkan selesai dari apa. Jadi muta'alaq fi'ilnya tidak ada. Ya. Muta'alaqnya tidak ada. Selesai dari suatu perbuatan apa, tidak disebutkan. Ya. Sehingga di sini disebutkan oleh Syekh Ibnu Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir bahwa di sini bermakna umum, yufidul umum, yakni fa idza faraghta min kulli amrin. Apabila engkau telah selesai dari setiap urusan, tentu urusan yang baik. Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan atau setiap urusan yang baik, apabila engkau telah selesai dari suatu kegiatan atau perbuatan atau aktivitas, maka fansab, segeralah, ya, bersambung dengan aktivitas yang lain. Segeralah bersambung dengan kegiatan yang lain. Artinya jangan sampai kosong, ya. Jangan sampai kosong. Selesai sebuah tugas, lakukan tugas yang lain. Selesai suatu pekerjaan, segera cari
pekerjaan yang lain. Selesai suatu aktivitas, segera lakukan aktivitas yang lain. Artinya jangan kosong. Hal ini ternyata setelah kita cari-cari dijelaskan dalam sebuah ungkapan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab mengatakan, "Inni akrahu an ara ahadakum farighan la fi amalid dunya wa la fi amalil akhirah." Kata Umar bin Khattab, aku tidak suka melihat kalian farighan. Aku tidak suka melihat salah seorang di antara kalian farighan. Farighan itu kosong. Hana bubut tepu. Hana but tepu. Terserah apa alasannya. Apakah sudah kalih pubut, ni hana pubut le. Anda memang dari awal hana pubut sama sekali. Pokoknya kata Umar bin Khattab, aku tidak suka melihat salah seorang di antara kalian itu kosong, nganggur, hana puput sapu, ya. La fi amali dunya wa la fi amalil akhirah. Tidak itu kegiatan dunia, juga tidak kegiatan akhirat. Pokoknya kalau tidak ada kegiatan apa-apa, saya tidak suka, kata orang kata. But donya hana pian bacut, kegiatan untuk kemanfaat donya, untuk akhirat pihana kosong sama sekali. Maka ini tidak disukai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam keterangan yang lain, Umar bin Khattab pernah mengatakan, lebih kurang ya, idza ajabani rajulun, apabila seseorang membuat aku takjub, artinya mungkin kesalihannya, baik, santun. Kemudian aku bertanya kepada dia, apa kegiatan? Kalau dia menjawab tidak ada, kosong, hana betul, maka saqata min aini, langsung orang tersebut jatuh di mataku. Artinya, fa idza faraghta fansab, apabila engkau telah selesai melakukan sebuah perbuatan apapun itu yang baik, tentunya baik dunia akhirat, ya, maka jangan kosong. Fansab artinya at-ta'ab. Nasaba ini ta'iba atau jadda yajiddu, jadi mana al-jaddu atau al-jiddu. Jadi fansab, apabila engkau telah selesai daripada suatu urusan, jangan sampai kosong, langsung cepat-cepat, ya, dengan semangat gigih melanjutkan perbuatan atau kegiatan yang lain. Nah, ayat ini mengajarkan kepada Rasulullah, karena ayat ini tertuju dari Rasulullah, kemudian juga kepada kita, bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang produktif. Umat yang produktif, umat yang aktif, umat yang nasabe pubut. Sampai orang fikir kan hana pensiun. Tidak orang pegang ke pensiun. Betul orang ke pensiun. Kalau mau awet tapi pujak kena ojak ke dia, nak saja pun. Ya. Itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada alasan umat Nabi Muhammad, aduh duk bagi kopi ke apa nak buat. Kabeh pun. Baru balik perhen ke pensiun ya. Ini tidak boleh umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad umat yang produktif. Kegiatannya harus padat, harus lebih. Tidak boleh ada kosong, tidak boleh ada jeda. Man kiban hana istirahat man. Umat Nabi Muhammad istirahat di akhirat, 3 untuk surga ni. Di dunia untuk berbuat, untuk produktif. Baik dia kalau apa-apa tapi boleh dia. Dia kopi lah baca.
Nanti po 10 kapiu tiaji kopi, po 12 kapiu tiaji kopi, po put kapiu tiaji kopi, malam lincah piu tiaji kopi. Ya kiban tak istirahat dalam surga, kali istirahat dalam dunia. Kali piu dalam dunia, gimana piu di surga? Surga itu tempat piu, jannatul ma'wa disebut. Sifat surga itu diantaranya ma'wa. Ma'wa itu tempat berteduh, bertenang, beristirahat. Tempat piu ya bahasa Aceh. Nah, jadi orang beriman itu harus produktif. Maka Allah katakan dalam ayat yang lain, "Walladzi ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian minal ard, dari tanah, dari bumi, wasta'marakum fiha, dan dia menginginkan kalian memakmurkan tempat kalian diciptakan ini, bumi. Untuk bisa memakmurkan bumi ini harus produktif. Semua kita harus beraktivitas, baik sesuai dengan profesi masing-masing, sesuai dengan spesialis masing-masing, ataupun mencoba-coba kegiatan yang selain profesi atau spesialis masing-masing. Tapi harus produktif. Tidak boleh banyak kosong, tidak boleh nganggur. Nah, ketika dikatakan produktif, ini tidak mesti harus kemudian berada di hana mesti tegekeun bek nganggur, berarti harus misalnya bekerja di instansi tertentu negeri, pemerintah misalnya, harus PNS, atau di perusahaan tertentu, swasta, tidak mesti. Atau yang formal, harus pakai baju seragam, tidak mesti. Ketika dikatakan fa'idha faraghta fansab, lakukan apapun yang bisa kamu lakukan. Fansab, bahkan disuruh di situ fansab, lakukannya jangan biasa-biasa. Fansab bijiddin atau bijaddin, dengan sungguh-sungguh. Dia lanjut, halah nyo ala kadar macam bersungguh-sungguh. Kahek tak nyo kali tak ada bukunya ala kadar, hanya bersungguh, fansab, disungguh, bersungguh-sungguh. Menyo olahraga, betul-betul olahraga. Baik olahraga si bulan dia ke tadi. Nak urung pakat jak lega kapiu ni. Tu nak olahraga, wait dua ke ya oju. Fansab, cari kegiatan. Dan ini bukan perkara dunia, perintah Allah dalam Al-Quran. Ujian itu kamu hanya li fikirnya, kamu kali li akhirat hanya li fikir datayan yang ustaz. Ya Allah you. Fansab. Orang yang hidupnya selalu dalam aktivitas, selalu produktif, baik dalam hal masalah, dalam hal besar maupun dalam hal kecil, baik dalam hal yang hal utama maupun hal yang sederhana, tapi dia selalu aktif, insya Allah umurnya panjang, badannya sehat, pikirannya cerah, pikirannya itu positif, ketimbang orang yang sering nganggur. Apakah sudah selesai kerja, nggak ada lagi, sudah masa piu, sering duduk, kurang beraktivitas, nyen umu'en ya, umu'en. Kemudian badan sering sakit sakit keing lah, sakit bahu lah, saya merempuk bagemat aku, bagemat keing. Nah saja apa gemat dia merempuk ni, hai pekaknya napah tangganya ya, berontak. Nah, yang lebih bahaya, pikirannya kacau, cepat emosi, bagah bingkai, dia mohok-mohok, yang merompak orang bingkai, dia mohok-mohok, bagah bengek, bagah tepeh, yang katrik pada piu pada dia. Katrik pada piu but, anak but tapu. Jadi terbawa. Itulah yang membuat syariat, yang membuat Islam tidak menginginkan umatnya itu tidak produktif. Efeknya berat.
mengacaukan peradaban, mengacaukan sosial. Maka agar umat itu selalu pikirannya segar, pikirannya update, pikirannya runtun, badannya segar, umurnya panjang, jangan biarkan diri kosong. Cari kegiatan. Pupu yang je puput. Menyuawai tak puput resmi, formal. Kampat tempat duduk, meja kana, kursi kana. Bajet aja lah. Orangnya hana lihat lagi kan? Mita yang lain. Hana kursi kusulik pegak kursi tu. Hana meja li nyawai meja tulis teken. Jino hana li pulpen, mita pulpen, awai pulpen laga. Jino cangkui mita. Awai meja, mita tanah kebun pujit je. Harus beraktivitas. Tidak boleh seperti ekor burung disangkarnya di malam hari. Dicim, ada katuhai pi tetai tebit dicim. Dicim jika menang diciptakan oleh Allah. Bengah tebit sebut hana cerita dicimnya dicim katuhai kan sapak dempuk hana tebit. Hana cerita. Tetap tebit je. Bengah tebit sebut berarti menyokah hana tebit je. Jika hana lihat dia kam meninggal, kah selesai urip. Harus produktif, cari apapun yang bisa dikerjakan, cari apapun yang bisa dilakukan. Saya tak perlu lagi kerja, saya duduk-duduk saja karena saya sudah mengatur keuangan, saya sudah macam-macam lah, deposit syariah lah, macam-macam kaitan mengkatang tingkro yang kata batek kai utang itu temang SMS kata kaitan meng ini nak kerja ni. Bukan masalah penghasilan. Allah di sini enggak bicara masalah penghasilan. Allah di sini nggak bisa bicara masalah rezeki, dan Allah nggak perlu bicara masalah rezeki karena rezeki sudah tanggungan Allah. Allah sini nggak bicara berapa masuk, berapa keluar. Allah di sini bicara beraktivitas, dan tidak cilak-cilak disuruhnya fansab, bersungguh-sungguh dalam beraktivitas. Makanya kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat beliau, tidak mau beliau kosong. Kan kita baca itu sampai menjelang wafat, jatuh pingsan Rasulullah, masih tetap berusaha keras untuk bergerak mengurus umat, memimpin salat umat. Berapa kali itu pingsan Rasulullah? Memang disuruh Abu Bakar, tolong gantikan saya jadi imam salat, disuruh. Tapi hati Rasulullah tetap ingin berada di hadapan umat. Kondisi sudah sangat lemah Rasulullah karena sakit kepala berat sekali sampai diikat. Diminta air wuduk sama Aisyah, Rasulullah berwuduk, selesai wuduk pingsan lagi. Pingsan Rasulullah. Selesai pingsan, sebentar pingsan sadar lagi, minta lagi air wuduk. Sampai akhir hayat Rasulullah masih berusaha, pokoknya harus beraktivitas, harus dengan umat, harus mengurus umat. Lega pingsan macam salah. Pingsan dia sadar pingsan belakang wuduk lam tung sembahyang lam pingsan. Lega pingsan dalam kondisi tubuh sangat lemah sekali. Rasulullah tetap berjalan pelan-pelan walaupun umat sudah dipimpin oleh Abu Bakar salatnya. Rasulullah tetap berusaha. Jadi hana Rasulullahnya nyo nuruh hiroi mentang dong tangnyo hasili yo. Dong ka masa istirahat. Tetap bergerak Rasulullah. Sampai Abu Bakar sudah jadi imam, Rasulullah pelan-pelan bergerak semampu mungkin sampai Rasulullah masuk Masjid Nabawi, dan ujung-ujungnya tetap mengimami salat pada waktu itu. Tidak mau Rasulullah kosong. Rasulullah hanya istirahat itu, kalau kita lihat siklus waktu Rasulullah itu semuanya produktif. Istirahat hanya sebentar. Rasulullah cuma istirahat setelah Isya sama sebelum zuhur atau setelah zuhur sebentar. Yang lain produktif semua. Istirahatnya pun produktif. Yang lain dari banyak Rasulullah sampai wafat full beraktivitas. Dari Rasulullah sudah mulai beraktivitas malah dari jam 2 malam lah. Mana dah sesuaikan mana tu. Tubuh dia.
Rasulullah itu jam 2 malam lah beraktivitas, mulai bangun, kemudian berwudu, kemudian salat iftitah, sunat iftitah. Salat sunat iftitah itu salat sunat bagi orang yang mau tahajud. Mau tahajud panjang, karena kan tahajud Rasulullah itu kan 3 jam setengah tahajud tiap malam. Ya, sampai menjelang subuh. Maka salat sunat iftitah dulu. Maqasid salat sunat iftitah itu istilahnya setelah bangun tidur kan kita masih salat pembuka dulu 2 rakaat. Kemudian baru tahajud agar tahajudnya berkualitas. Banyak bertanya jadi apakah orang hanale li salat sunat iftitah hantam dah dengar salat iftitah. Karena hana beda salat sunat iftitah dengan salat tahajud sama aja. Salat iftitah 2 minit, salat tahajud 2 minit, maka apa salat iftitah? Mungkin itu penyebabnya. Kalau Rasulullah karena tahajudnya panjang, jadi ada pembuka dulu. Umpama olahraga ada pemanasan dulu. Mamnya olahraga 2 minit, ke pemanasan. Nah, salat sunat iftitah, kemudian tahajud. Tahajud Rasulullah itu sampai menjelang subuh. Namun Rasulullah tidur dulu sebentar. Tetap Rasulullah tidur sebentar, sesaat tidur, tapi berkualitas. Sekitar 10 menit atau 7 menit Rasulullah tidur lagi. Jadi mesti tahajud dari poh 2, batimnya subuh huranya poh 5 berapa? Jam 5, 8 menit atau 10 menit. Rasulullah berarti tahajud dari jam 2 sampai jam 4.40 atau jam 4.50. Berarti Rasulullah tidur lagi 10 atau 15 menit. Kemudian begitu azan subuh baru Rasulullah bangun. Makanya Bilal bin Rabah sebelum azan dia datang dulu ke Rasulullah. Datang Rasulullah, as-salatu khairum minan naum, dia katakan ke Rasulullah. Dibangunkan Rasulullah. Sehingga orang berfikir, kok payah pugo Rasulullah. Kan payah pugo, kok dari poh 2 malam kabut lah. Dia tanya, ya, cik dah. Nah, dibangunkan. Kemudian Rasulullah bangun, berwuduk lagi, udah segar lagi. Jadi hebat beklam lejum, terbayar dengan 10 menit tidur lagi menjelang subuh, kemudian berangkat salat subuh. Begitu selesai berangkat salat subuh, Rasulullah sebagaimana rutin zikirnya, wiridnya sampai terbit matahari. Kemudian berdasarkan satu hadis, walaupun hadis hasan, sebut tidak sampai derajat sahih, Rasulullah salat sunat 2 rakaat. Selesai salat sunat 2 rakaat, Rasulullah bersama umat mengurus urusan umat, mengurus strategi perang, mengurus strategi membangun negara, mengurus pertemuan dengan kabilah-kabilah, mengurus yang galom nadara baru, guruh li Rasulullah, yang hanabut, guruh li Rasulullah, yang personal umat, yang rame-rame, semua diurus sampai jam berapa itu? Sampai menjelang zuhur. Hana Israel Hana mentujinya kapal 8 tak ada kata dengannya buat kurang dah benda anak ibu apalagi selesai subuh sampai menjelang zuhur. Rasulullah kemudian tidur, namanya tidur tidur pada waktu qailulah. Qailulah itu tidur yang sedikit menjelang zuhur, walaupun sebagian ulama mengatakan setelah zuhur. Intinya boleh diambil sebelum zuhur, boleh diambil setelah zuhur. Tapi tidur qailulah itu pun tidak lama. Hanya nak terima. Bentik dia lagi nak mit. Poh 2 tak poh put daripada poh 5 daripada. Dah sebentar dia tidur qailulah itu. Untuk merefresh kembali seperti tidur menjelang subuh tadi Rasulullah. Karena panjang tahajudnya, untuk merefresh kembali tidur sesaat sebelum subuh. Maka ketika bangun subuh lagi seolah-olah dari linsya. Refresh kembali. Demikian juga tidur siang itu untuk merefresh kembali kegiatan dari subuh tadi. Tidur sebentar qailulah. Kemudian setelah tidur qailulah, Rasulullah lanjut beraktivitas, salat zuhur, kemudian mengurus urusan umat, mengurus ini, mengurus itu, urusan kenegaraan, urusan mengajarkan umat, macam-macam urusan dunia akhirat.
mengunjungi umat, pergi ke sana, pergi ke sini, sampai maghrib, sampai isya, baru Rasulullah tidur lagi. Rasulullah langsung tidur setelah isya. Hana pakak-pakak merempak je linsya. Hana nya pajan tak merempak dan berkabatat linsya dan jaga pi dan di dalam dingin hana. Setelah isya langsung tidur. Setelah isya langsung tidur, bangun lagi jam 2 malam. Full. Tidurnya 4 jam, tapi full berkualitas. Julinsya bedah untuk 2 malam lagi putar dulu. Hari ini kan berbalik kegiatan umat. Menyorongnya kegiatan malam bunga. Makanya kata lu dengan Cina. Bahkan maju Cina, karena Cina yang puput Rasulullah ya. Jam 4 mereka dah bangun. Gerbam tehah pintu kedai ya. Yang terbit tangin, yang terbit draw. Cina orang Islam sepi berjalan, tidak ramai, sedikit yang pergi subuh. Dia ada pegah harian. Tak kala orang Islam yang jak subuh kan, cik orang taturi je wajah tak ada. Yalah ya. Anak terbit ya. Nah, jadi kalau kita lihat siklus kegiatan Rasulullah itu full. Fa idza faraghta fansab. Para sahabat, para ulama, misalnya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini salah seorang murid senior daripada Imam Hanafi. Abu Yusuf sampai beliau sakit menjelang sakaratul maut. Ini ulama. Yang jenis yang kena target je ulama, harus ikut ulama. Baik ulama atau galak di ulama harus ikut waktu, cara ulama mengatur waktu. Abu Yusuf sampai sakit keras menjelang sakaratul mautnya. Ketika sahabat-sahabatnya para ulama datang mengunjung ke rumah sakit, menandruk para ulama, Abu Yusuf sedang memegang buku dan pena. Ulama produktif. Tidak dibiarkan waktunya kosong. Para ulama tidak mau mereka meninggal dalam keadaan santai. Mereka meminta kepada Allah meninggal dalam keadaan beraktivitas, tentunya beraktivitas yang baik. Abu Yusuf cok kertas, cok pena. Datang ulama mau kunjung Abu Yusuf, mau menghibur, mau begitu datang para ulama duduk, Iyadatul Marid, diambil buku oleh Abu Yusuf, kertas, ambil pena. Mohon kita hari ini diskusi, kita bahas masalah hukum ini. Nyan ada kaso kena meninggal. Sampai para ulama yang mengatakan, ila hadza ya Abu Yusuf. Apakah harus sampai lagi nyo wahai Abu Yusuf? Dia peduk kertas-kertas ke dia samping. Dia peduk pena-pena ke dia samping. Abu Yusuf mengatakan, saya mau mengakhiri hidup ini dan berjumpa dengan Allah dalam keadaan menuntut ilmu. Produktif mereka. Para ulama yang lain juga demikian. Kita lihat misalnya anak daripada Syekh Abdul Fattah Abu Guddah, dalam mukaddimah Safahat min Sabril Ulama dijelaskan di situ bagaimana orang tuanya ini seorang ulama besar ahli hadis Syekh Abdul Fattah Abu Guddah mengatur siklus kesehariannya selalu dengan kitab, dengan menulis, dengan mengkaji. Jadi kalau dia menghitung, kira-kira Syekh Abdul Fattah Abu Guddah menghabiskan setiap hari itu hampir 12 jam khusus dengan kitab, menulis, baca, tulis, baca, tulis, baca, tulis, baca, tulis. 12 jam geduk, gebaca, getahkek, getulis, gebaca, getahkek, getulis, 12 jam lebih. Tip uro kali 3 minggu, 12 kali 3 minggu padit, kali 3 bulan padit, kali 3 tahun padit, ton selama hidup dihabiskan untuk ilmu. Makanya menjadi ulama besar dan berkarya besar, menghasilkan untuk umat.
Imam Nawawi. Imam Nawawi ini contoh yang dahsyat sekali. Ya. Umur 41 tahun atau 42 tahun. Tadi yang disebutkan, ada yang disebutkan 40 tahun beliau wafat. Sebelum beliau wafat, beliau menghasilkan kitab-kitab yang sangat banyak sekali. Beraya kitab Imam Nawawi. Dan semua bidang ilmu, bidang bahasa ada, bidang hadis apalagi, bidang fikih apalagi. Ya. Banyak sekali kitab beliau. Kalau dihitung secara rasional, antara umur beliau wafat 41 tahun dengan jumlah kitab yang beliau karang, enggak masuk akal. Hanti umur pada mahumu. Bagaimana beliau melakukan itu semua? Tadi tidak membiarkan waktunya kosong. Imam Nawawi itu dikatakan dalam sehari beliau membaca 17 bidang ilmu. 17 bidang ilmu dalam tiura baca. Itanya tabah. Koran anda baca 2 minit kata dengar tu. Koran baca. 5 minit kamu lagi sayu-sayu. Beduk dia tepuk lanjut long kata dengan dia air dia. Man 17 bidang ilmu gu baca dalam tiura geduk gebeda kitab jujur tip ura sampai meninggal ke. Dari kecil diajak sama kawan-kawannya, mari kita main, kita jalan-jalan. Apa jawaban Imam Nawawi? Ma khuliqtu lil la'bi. Aku tidak diciptakan untuk main-main di dunia ini. Lu diciptakan oleh Allah dalam dunia untuk nak nabut, nak target. Fa idza faragta lagi mengah nak target. Nah, kopi kali bunga-bunga apa kopi tepi-tepi. Tiga bunga duduk mulai. Benar lah kira-kira. Ya. Bagi urang lega pegai mangga. Apa je dah pupuk kalau dia kopi. Ni Imam Nawawi. Ma khuliqtu lil la'bi. Aku tidak diciptakan untuk main-main. Betul-betul fa iza faragta fansab. Habis sabah ilmu gelanjut ilmu lain. Habis sabah kitab gelanjut kitab lain. Habis sabah kajian gelanjut kajian lain. Full. Hana mendemung piu. Menyegepkan bahkan beliau mengurangi tidur terlentang. Imam Nawawi itu orang yang paling banyak tidur sambil duduk yang ke Imam Nawawi. Gaan jarang lagi tanya nak bantai guling lian nak bantai ba ule tebai ke dei bang kalipe Abdul Lain anak mak hana Nawawi. Yang sambil duduk. Imam Bukhari yang kan sudah pernah kita jelaskan kalau tidak salah dulu. Imam Bukhari demikian juga. Orang yang tidur sambil duduk, itulah dia Imam Bukhari. Yang lebih dahsyat lah. Tulis Sahih Bukhari ya. Malam uro mita hadis, merumpak ulamanya, merumpak ahli hadis je, merumpak perawinya, merumpak perawi je. Malam pulang ke rumah, hidupin lampu, kemudian duduk bersandar di bak katuk, terlentang bersandar duduk. Duduk meja, duduk kertas, tulis solat 2 rakaat, tulis 1 hadis. Kemudian selesai tadi mau tulis hadis lain, solat dalam 2 rakaat. Pokoknya tip sabuh hadis 2 rakaat, tip sabuh hadis 2 rakaat, tip sabuh hadis 2 rakaat. Untuk nak melebuh hadis bab geduk tam tengok, cenah tengok. Tengok tiat. Tak terkejut bedah dah. Tung semayang. Semayang tulis dah. Tung semayang tulis dah. Tengok tu semayang tulis dah. Tengok yang keleng-keleng aju fa iza faragta fansab. Pokoknya nak bebel. Memang orang tak kentek sang-kasar lagi tengok mana jaga tulis dah. Tapi memang seperti itu fa iza faragta fansab. Nyoda yo mangat tak tengok. Kamangat tengok protes dah dia budak. Anak-anak bedanya umur hampah li tengok dari yo. Ada cik tengok tapi hampah. Kibah hampah tak bunga tak tepuk tak malam tak dah. Ya makanya hana mangat badan kaduh dah. Tak Maka fa iza faraghta fansab, produktif. Ini beberapa contoh ulama, tapi tentu kita tidak mesti seperti mereka. Maksudnya bukan berarti kita dibaca kitab, sesuaikan. Pupunya dia puput dan niat lillahi ta'ala, cari kegiatan. Dan ini harus kita didik anak-anak muda kita. Anak-anak kita harus fa iza faragta fansab, terapkan sistem fa iza faragta fansab, fa iza faragta fansab. Harus pubu juju dan biasakan dari kecil.
Seperti itu. Jangan biasakan dari kecil banyak istirahat. Bahkan beda mesti lagi tukang tayung dengan tukang luar. Karena akan terbentuk. Tukang tayung paling kurang tiura kerja je kopi dua nyah je ganggu ya. Ada truk pormo hai kerja je kopi dia je kopi. Yang dalam tu lehu lah. Tak lihat nanti 3 minggu pray 2 orang. Itu bukan salah, tapi sudah terbentuk seperti itu. Tapi kita lihat orang lain kerja, ya, awak luar tu kejar brum kejar target, ya, pehen yang kerja uro, yang kerja malam, luar biasa mereka kejar, ya. Dan begitulah seharusnya umat Islam. Dalam perkara dunia demikian, dalam perkara akhirat lebih-lebih lagi, walaupun di ujung-ujung diikat cuma wa ila rabbika farghab, yang jangan lepas dengan Allah. Ya, apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita, apapun kesibukan kita, fa idza faraghta wa ila rabbika farghab. Tiba waktu salat, ke masjid solat, harus dekat dengan Allah. Tiba waktu kita jakbut benar jakbut. Perlu kita atur waktu kita berzikir, fokus khusyuk berzikir kepada Allah. Itu yang tidak boleh lupa. Wa ila rabbika farghab, selalu bergantung kepada Allah, selalu Allah. Jadi tapi tugas kita fa idza faragta fansab. Jangan ambil dua ayat ini terpisah. Nyo kita yang orangnya yang tidur cok yang pun benar. Fa idza faragta fansab. Nyo kerja apa? Orang-orang Jumaat teman-teman yang dengan kulit buang rumah kau boleh. Cuti. Nyo tak buat model. Yang model lain cok mentang wa ila rabbika farghab. Anak-anak pupuk le kak kemudian datang mentang. Truk grow itu. Ya, yang penting telik Umar Khattab, yang penting keduanya. Dikejar sama Umar Khattab. Datang Umar Khattab satu masjid di dekat satu musala lah, dekat pasar Madinah. Begitu lewat Umar bin Khattab, kalau nak pada raulung tengah duduk dalam masjid dan bengah-bengah berhenti belum sihat-sihat mandang je. Umar bin Khattab kaya bajaro yang tapi mai kaya tiup-tiup. Tanya sama orang sekitar, yang pupuk rumah dalam sana. Mereka berzikir, beribadah ini. Yang tu boleh upat ya. Kata orang samping, yang intak tak biasa katro untuk yang intak ya juk. Masuk Umar bin Khattab dengan kain getupot gelik mendu. Tubik. Innas samaa la tumtiru dhahaba. Apa yang kalian tunggu di sini? Langit tidak menghujani emas. Minta rezeki. Ya, tu preh minta laki-laki minta kepada orang. Jadi harus dipadukan dua-dua. Fa idza faraghta fansab, produktif, selalu sibukkan diri dengan hal-hal yang positif apapun itu, namun selalu kita lengket dekat dengan Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka mudah-mudahan melalui dua ayat ini menjadi menguatkan kita tentang sebuah makna bahwa umat Islam itu umat yang produktif, dan harus umat Islam itu selalu kita bawa kepada yang produktif. Jadi tidak boleh nganggur, tidak boleh kosong. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله